Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Gustaf Dani beserta Bapak Ibu guru yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk datang di ruang virtual dengan agenda acara diseminasi budaya positif guru penggerak saya angkatan 11 2024. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mohon izin share screen. Jadi nanti saya akan memberikan apa namanya materi saya yang saya dapat di kegiatan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Di sini nanti eh, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Semoga nanti kita diberikan kelancaran sampai kegiatan selesai. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Di sini saya akan memberikan izin share screen dulu. Nanti kegiatan yang akan dilakukan yang pertama adalah kerangka masalah, perubahan paradigma pendidikan, kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, selanjutnya teori motivasi manusia, posisi kontrol guru, kemudian budaya sekolah, dan yang terakhir budaya positif. Langsung saja materi pertama yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah beliau mengatakan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menekankan dalam kegiatan pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Jadi murid sebagai objek utama yang kita harus bisa menuntun mulai dari karakternya, kepribadiannya, perilakunya, serta keterampilannya untuk menjadikan murid tersebut siap ataupun bisa digunakan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat dan juga bisa menjadi kepribadiannya watak tersebut. Selanjutnya dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan akan memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kodratnya yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat zaman di sini, kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Kodrat alam di sini, di sini lebih cenderung dalam lingkungannya. Lingkungannya sesuai dengan berkembang sesuai dengan lingkungannya, berkembang sesuai dengan umurnya. Kemudian untuk kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangannya. Jadi di sini dimaksudkan kodrat zamannya di sini peserta didik berkembang sesuai zamannya, sesuai dengan apa namanya fenomena apa yang sedang apa namanya berkembang pada saat itu. Seperti halnya yang dulu dulu mulai kita sekarang teknologi sedang berkembang pesat, jadi sekarang kita harus memberikan apa namanya peserta didik berkembang sesuai dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Selanjutnya tentang teori motivasi siswa. Di sini eh, mengajarkan
ada 3 teori manusia. Teori motivasi manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang biasa dilakukan oleh peserta didik yang mana mereka melakukan suatu kegiatan untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka melakukan kegiatan bukan atas dasar dirinya sendiri, melainkan karena takut mendapat hukuman, takut mendapat sanksi yang diberikan di sekolahnya. Jadi mereka melakukan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolahan, larangan-larangan yang ada di sekolahan. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi sini sama seperti halnya peserta didik tadi melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu dengan harapan mendapat imbalan. Jadi mereka bukan melakukan ya, sesuatu atas kemauan dirinya sendiri. Mereka ingin mendapatkan imbalan yang akan diberikan guru kalau mereka mau melakukan kegiatan. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini yang tingkatannya paling tinggi, yaitu mereka melakukan kegiatan atas dasar dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih eh, bagus untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi manusia mempunyai keinginan untuk bertahan hidup sesuai dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian kasih sayang, selanjutnya kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh pengajar atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma. Jadi, hukuman ini biasa dilakukan oleh guru untuk dengan alasan mendisiplinkan siswanya supaya mempunyai kepribadian yang baik. Hukuman dibuat oleh guru secara satu arah untuk mendisiplinkan anak didiknya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan langsung dari guru. Konsekuensi bersifat logis dan berkaitan langsung dengan tindakan siswa. Jadi di sini konsekuensi biasanya sudah dilakukan sebelumnya, sudah ada perjanjian antara guru dan siswa, dan apabila siswa melanggar, itu pasti ada tindakan atau sanksi yang diberikan oleh guru terhadap siswa yang melanggar aturan seperti itu. Selanjutnya, restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Kemudian fokus restitusi adalah pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi yang mereka ciptakan. Jadi di sini restitusi adalah bagaimana siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mampu memperbaiki tindakan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dengan bantuan oleh guru. Jadi di sini restitusi dimaksudkan siswa bisa memperbaiki kesalahannya atas dasar dirinya sendiri dan juga untuk kebaikan diri sendiri dengan bantuan oleh guru. Jadi seperti itu.
hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Nah, berikutnya adalah tabel dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya dilakukan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di sini biasanya hukuman bisa berupa fisik, bisa berupa tindakan, atau bisa berupa verbal. Hukuman membuat tidak nyaman untuk murid dan untuk waktu jangka panjang. Biasanya di sini hukuman mengakibatkan mental siswa itu terganggu karena dilakukan secara dilakukan keras oleh guru. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Biasanya korban langsung mendapat keadilan sanksi dari pembuat pembuat masalah yaitu guru. Murid akan tersakiti karena hukuman tadi murid akan menjadi tersakiti karena hukuman yang diberikan oleh guru. Kemudian konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi karena sesuai konsekuensi dibuat sebelum sebelum melakukan kegiatan. Dari awal sudah dilakukan perjanjian di mana apabila dilanggar, aturan itu dilanggar, konsekuensi akan tetap berlaku. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka pendek. Korban bisa diabaikan. Jadi di sini konsekuensi maksudnya jika terdapat korban, korban tidak langsung mendapat pertolongan dan juga murid tidak nyaman. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi eh, pelaku dan korban diberikan pilihan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian korban mendapatkan ganti. Korban, di sini maksudnya korban mendapatkan ganti dari kerugian apa yang dia dapatkan. Dan juga restitusi menguatkan murid untuk dalam jangka panjang. Di sini restitusi itu bisa menjadikan murid kepribadian murid lebih terbentuk karena mereka melakukan untuk menebus kesalahannya atas dasar dirinya sendiri tanpa paksaan dari guru atau orang lain. Selanjutnya, hukuman berlaku pasif, agresif, dan meringkat. Dari sini, murid yang mendapat hukuman biasanya mereka akan mau melakukan hukuman itu tanpa kesadaran sendiri dari dirinya sendiri. Jadi mereka hanya mau melakukan kegiatan hukuman yang diberikan, namun mereka melakukan masih dengan emosi, tidak atas kesadaran sendiri. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman. Jadi hukuman itu dilakukan dengan dalih menegakkan sistem dan bertujuan untuk mendidik murid. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di sini maksudnya hukuman hanya berlaku pada lingkungan sekolah, tidak pada kehidupan nyata di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya adalah murid biasanya itu menghenti hukuman. Karena apa? Mereka melakukan kegiatan agar tidak mendapat hukuman dari gurunya. Selanjutnya tentang konsekuensi, menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi konsekuensi ini memerlukan monitoring dan pemantauan dari guru kepada siswa yang ada di sekolahnya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Contoh-contoh kegiatannya adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Jadi seperti itu yang bisa di dalam kegiatan pilihan konsekuensi. Selanjutnya tentang restitusi adalah masalah terpecahkan. Jadi sini kalau dalam tahap restitusi, murid diminta harus segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
murid belajar bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi di sini murid harus bertanggung jawab dengan pilihan apa yang sudah dilakukannya untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Dalam restitusi sini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya di sini dampak dari hukuman adalah murid akan marah dan merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Karena biasanya hukuman ini dilakukan pada salah satu murid secara sepihak dan juga murid akan merasa dikucilkan dan malu karena melakukan kesalahan. Kemudian hukuman ini dibuat biasanya oleh guru yang bersifat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, atau merendahkan. Jadi biasanya hukuman itu dilakukan untuk menyalahkan, mengkritik, dan merendahkan murid yang melakukan kesalahan. Kemudian tentang konsekuensi, di sini murid kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri, kemudian sudah diketahui masuk akal. Dibuat oleh guru dan murid. Jadi ini dibuat secara bersama-sama guru dan murid. Membantu guru untuk menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sebenarnya konsekuensi ini dibuat, dibentuk untuk memudahkan guru untuk menerapkan peraturan dan peringatan serta konsekuensi peserta didik. Kemudian restitusi adalah murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupaya berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid dan anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka aturan dan berpikir restitusi. Jadi biasanya restitusi ini dilakukan karena biasanya setiap kelas sudah memiliki peraturan atau keyakinan kelas yang dibentuk oleh guru dan murid. Jadi guru hanya tinggal menanyakan kembali peraturan kelas apa yang dia dilanggar dan pilihan konsekuensi apa yang akan dilakukan untuk eh, membayar dari konsekuensi apa yang sudah dia lakukan. Jadi restitusi seperti itu kurang lebih. Ini macam-macam dari hukuman tadi. Biasanya awas berupa intimidasi yang dilakukan guru. Contohnya awas kalau kamu melakukan kegiatan seperti ini nanti. Hukuman bersifat paksaan, mendorong menyalahkan diri, murid belajar biasanya eh, murid mulai belajar menyembunyikan kesalahannya untuk menghindari hukuman yang dia hadapi. Biasanya ini malah menimbulkan murid mulai belajar berbohong agar siswa peserta didik tidak mendapat hukuman. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Biasanya di sini eh, murid yang melakukan kesalahan akan mendapat hukuman dan itu dihitung impas karena sudah melakukan hukuman dari apa yang dia lakukan. Konsekuensi bersifat netral yaitu ada stimulus dan respon. Jadi ada kejadian dan ada akibat. Mendorong kepatuhan, konsep diri baik, dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Selanjutnya tentang restitusi adalah teori kontrol. Jadi sini guru mengontrol setiap kegiatan, setiap aktivitas murid. Murid belajar memecahkan masalah. Jadi setiap kali murid menghadapi masalah, guru memberikan pilihan apa yang akan dia lakukan untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Kemudian yang terakhir, anak paham bahwa dirinya sendiri yang berpegang kendali pada kontrol. Jadi di sini murid sendiri yang akan melakukan memilih pilihan apa yang akan dia lakukan untuk menepis kesalahannya tadi. Kemudian ini contoh-contoh kegiatan. Mencatat 100 kali dalam buku, ini adalah contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman.
membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali itu hukuman. Berjemur di lapangan itu juga hukuman. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5 aspek, yaitu adalah penghukum, teman, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Penghukum di sini adalah seorang guru bisa melakukan kebenaran hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang dalam posisi guru senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan kepada murid. Ciri-cirinya, seorang penghukum adalah nadanya suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk atau mengacik. Hasilnya, murid akan marah dan mendendam karena menerima hukuman. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah membuat rasa melas, bahasa tubuh merapat kepada anak, dan hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup memberikan orang lain. Selanjutnya posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nada suaranya ramah, akrab, merapat kepada murid. Dan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab pada guru. Ini termasuk dampak positif. Namun dampak negatifnya adalah murid akan merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Jadi, apabila murid menghadapi masalah, murid akan mencari guru tersebut untuk memecahkan masalah, membantu memecahkan masalah yang dia hadapi. Pada posisi guru sebagai teman ini terdapat sisi positif dan sisi negatif. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi, dalam arti eh, mengawasi bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Memantau berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat dengan konsekuensi yang sudah dibuat di awal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dia jalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru yang tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Posisi di mana di sini guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, mendekat kepada murid. Dan hasilnya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Dalam pemecahan masalahnya tentu dengan harus menggunakan dibimbing oleh guru tersebut. Di sini 5 posisi kontrol restitusi. Biasanya dalam tahap guru sebagai penghukum, contoh-contoh kegiatan kalimatnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, saya akan jadi kalimat-kalimatnya berisi tentang intimidasi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi sini dimaksudkan murid akan merasa bersalah dengan tindakannya. Kemudian posisi teman, lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi sini guru membantu bersifat seperti teman, membantu memecahkan masalah siswa yang dihadapi. Sedangkan sebagai pemantau, biasanya menanyakan apa peraturannya, konsekuensinya apa yang telah kamu lakukan. Kemudian pada tahap restitusi, apa yang telah kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut.
Kalau kamu yakini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu mau memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang apa dirimu. Jadi di situ contoh-contoh kalimat restitusi yang dihadapi. Budaya sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan kecil dan sederhana yang dilakukan secara konsisten yang diharapkan menjadi karakter yang baik bagi guru dan anak didik yang diharapkan menjadi budaya pada anak didiknya melekat dikarenakan secara terus menerus. Jadi di sini dimaksudkan budaya sekolah di sini hal-hal kecil yang dilakukan di lingkungan sekolah dengan upaya untuk mendidik perilaku peserta didik dengan upaya menjadikannya peserta didik itu mempunyai kepribadian yang baik yang nantinya bisa menjadi watak yang bisa dijadikan dia pada kehidupannya di lingkungan sekitar. Jadi di sini kebiasaan-kebiasaan kecil yang sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jadi harus dilakukan secara konsisten. Selanjutnya dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara di mana pendidikan akan memfasilitasi peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kodratnya yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat zaman di sini, kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Kodrat alam sini di sini lebih cenderung dalam lingkungannya. Lingkungannya sesuai dengan berkembang sesuai dengan lingkungannya, berkembang sesuai dengan umurnya. Kemudian untuk kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangannya. Jadi di sini dimaksudkan kodrat zamannya di sini peserta didik berkembang sesuai zamannya, sesuai dengan apa namanya fenomena apa yang sedang apa namanya berkembang pada saat itu. Seperti halnya yang dulu dulu mulai kita sekarang teknologi sedang berkembang pesat, jadi sekarang kita harus memberikan apa namanya peserta didik berkembang sesuai dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Selanjutnya tentang teori motivasi siswa. Di sini eh, mengajarkan ada 3 teori manusia. Teori motivasi manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang biasa dilakukan oleh peserta didik yang mana mereka melakukan suatu kegiatan untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi mereka melakukan kegiatan bukan atas dasar dirinya sendiri, melainkan karena takut mendapat hukuman, takut mendapat sanksi yang diberikan di sekolahnya. Jadi mereka melakukan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolahan, larangan-larangan yang ada di sekolahan. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi sini sama seperti halnya peserta didik tadi melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu dengan harapan mendapat imbalan. Jadi mereka bukan melakukan ya, sesuatu atas kemauan dirinya sendiri. Mereka ingin mendapatkan imbalan yang akan diberikan guru kalau mereka mau melakukan kegiatan. Yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini yang tingkatannya paling tinggi yaitu mereka melakukan kegiatan atas dasar dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih eh, bagus untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi manusia mempunyai apa namanya keinginan untuk bertahan hidup sesuai dengan beradaptasi dengan lingkungannya.
kemudian kasih sayang, selanjutnya kebebasan, kemudian kesenangan, dan penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh pengajar atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma. Jadi, hukuman ini biasa dilakukan oleh guru untuk dengan alasan mendisiplinkan siswanya supaya mempunyai kepribadian yang baik. Hukuman dibuat oleh guru secara satu arah untuk mendisiplinkan anak didiknya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan langsung dari guru. Konsekuensi bersifat logis dan berkaitan langsung dengan tindakan siswa. Jadi di sini konsekuensi biasanya sudah dilakukan sebelumnya, sudah ada perjanjian antara guru dan siswa, dan apabila siswa melanggar, itu pasti ada tindakan atau sanksi yang diberikan oleh guru terhadap siswa yang melanggar aturan seperti itu. Selanjutnya, restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Kemudian fokus restitusi adalah pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi yang mereka ciptakan. Jadi di sini restitusi adalah bagaimana siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mampu memperbaiki tindakan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dengan bantuan oleh guru. Jadi di sini restitusi dimaksudkan siswa bisa memperbaiki kesalahannya atas dasar dirinya sendiri dan juga untuk kebaikan diri sendiri dengan bantuan oleh guru. Jadi seperti itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Nah, berikutnya adalah tabel dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya dilakukan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di sini biasanya hukuman bisa berupa fisik, bisa berupa tindakan, atau bisa berupa verbal. Hukuman membuat tidak nyaman untuk murid dan untuk waktu jangka panjang. Biasanya di sini hukuman mengakibatkan mental siswa itu terganggu karena dilakukan secara dilakukan keras oleh guru. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Biasanya korban langsung mendapat keadilan sanksi dari pembuat masalah yaitu guru. Murid akan tersakiti karena hukuman tadi murid akan menjadi tersakiti karena hukuman yang diberikan oleh guru. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi karena konsekuensi dibuat sebelum sebelum melakukan kegiatan. Dari awal sudah dilakukan perjanjian di mana apabila dilanggar, aturan itu dilanggar, konsekuensi akan tetap berlaku. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka pendek. Korban bisa diabaikan. Jadi di sini konsekuensi maksudnya jika terdapat korban, korban tidak langsung mendapat pertolongan dan juga murid tidak nyaman. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi eh, pelaku dan korban diberikan pilihan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian
korban mendapatkan ganti. Korban di sini maksudnya korban mendapatkan ganti dari kerugian apa yang dia dapatkan. Dan juga restitusi menguatkan murid untuk dalam jangka panjang. Di sini restitusi itu bisa menjadikan murid kepribadian murid lebih terbentuk karena mereka melakukan kegiatan, mereka melakukan untuk menebus kesalahannya atas dasar dirinya sendiri tanpa paksaan dari guru atau orang lain. Selanjutnya, hukuman perilaku pasif, agresif, dan meringkat. Dari sini, murid yang mendapat hukuman biasanya mereka akan mau melakukan hukuman itu tanpa kesadaran sendiri dari dirinya sendiri. Jadi mereka hanya mau melakukan kegiatan hukuman yang diberikan, namun mereka melakukan masih dengan emosi, tidak atas kesadaran sendiri. Saya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman. Jadi hukuman itu dilakukan dengan dalih menegakkan sistem dan bertujuan untuk mendidik murid. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di sini maksudnya hukuman hanya berlaku pada lingkungan sekolah, tidak pada kehidupan nyata di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya adalah murid biasanya itu menghenti hukuman. Karena apa? Mereka melakukan kegiatan agar tidak mendapat hukuman dari gurunya. Selanjutnya tentang konsekuensi, menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi konsekuensi ini memerlukan monitoring dan pemantauan dari guru kepada siswa yang ada di sekolahnya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Contoh-contoh kegiatannya adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Jadi seperti itu yang bisa di dalam kegiatan pilihan konsekuensi. Selanjutnya tentang restitusi adalah masalah terpecahkan. Jadi sini kalau dalam tahap restitusi, murid diminta harus segera menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Murid belajar bertanggung jawab untuk melakukannya. Jadi sini murid harus bertanggung jawab dengan pilihan apa yang sudah dilakukannya untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Dalam restitusi sini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya di sini dampak dari hukuman adalah murid akan marah dan merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Karena biasanya hukuman ini dilakukan pada salah satu murid secara sepihak dan juga murid akan merasa dikucilkan dan malu karena melakukan kesalahan. Kemudian hukuman ini dibuat biasanya oleh guru yang bersifat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, atau merendahkan. Jadi biasanya hukuman itu dilakukan untuk menyalahkan, mengkritik, dan merendahkan murid yang melakukan kesalahan. Kemudian tentang konsekuensi, di sini murid kehilangan hak, waktu jeda, seorang diri, kemudian sudah diketahui masuk akal. Dibuat oleh guru dan murid. Jadi ini dibuat secara bersama-sama guru dan murid. Membantu guru untuk menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sebenarnya konsekuensi ini dibuat, dibentuk untuk memudahkan guru untuk menerapkan peraturan dan peringatan serta konsekuensi peserta didik. Kemudian restitusi adalah murid tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid dan anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas,
membimbing kerangka aturan dan berpikir restitusi. Jadi biasanya restitusi ini dilakukan karena biasanya setiap kelas sudah memiliki peraturan atau keyakinan kelas yang dibentuk oleh guru dan murid. Jadi guru hanya tinggal menanyakan kembali peraturan kelas apa yang dia dilanggar dan pilihan konsekuensi apa yang akan dilakukan untuk eh, membayar dari konsekuensi apa yang sudah dia lakukan. Jadi restitusi seperti itu kurang lebih. Ini macam-macam dari hukuman tadi. Biasanya awas berupa intimidasi yang dilakukan guru. Contohnya awas kalau kamu melakukan kegiatan seperti ini nanti. Hukuman bersifat paksaan, mendorong menyalahkan diri, murid belajar biasanya eh, murid mulai belajar menyembunyikan kesalahannya untuk menghindari hukuman yang dia hadapi. Biasanya ini malah menimbulkan murid mulai belajar berbohong agar siswa peserta didik tidak mendapat hukuman. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Biasanya di sini eh, murid yang melakukan kesalahan akan mendapat hukuman dan itu dihitung impas karena sudah melakukan hukuman dari apa yang dia lakukan. Konsekuensi bersifat netral yaitu ada stimulus dan respon. Jadi ada kejadian dan ada akibat. Mendorong kepatuhan, konsep diri baik, dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Selanjutnya tentang restitusi adalah teori kontrol. Jadi sini guru mengontrol setiap kegiatan, setiap aktivitas murid. Murid belajar memecahkan masalah. Jadi setiap kali murid menghadapi masalah, guru memberikan pilihan apa yang akan dia lakukan untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Kemudian yang terakhir, anak paham bahwa dirinya sendiri yang berpegang kendali pada kontrol. Jadi di sini murid sendiri yang akan memilih pilihan apa yang akan dia lakukan untuk menebus kesalahannya tadi. Kemudian ini contoh-contoh kegiatan. Mencatat 100 kali dalam buku, ini adalah contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali itu hukuman. Berjemur di lapangan itu juga hukuman. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5 aspek yaitu adalah penghukum, teman, manajer, dan pembuat merasa bersalah. Penghukum di sini adalah seorang guru bisa melakukan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang dalam posisi guru senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan kepada murid. Ciri-cirinya, seorang penghukum adalah nadanya suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk atau mengacik. Hasilnya, murid akan marah dan mendendam karena menerima hukuman. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah. Ciri-cirinya adalah membuat rasa melas, bahasa tubuh merapat kepada anak, dan hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup memberikan orang lain. Selanjutnya posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Nada suaranya ramah, akrab, merapat kepada murid. Dan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab pada guru. Ini termasuk dampak positif. Namun dampak negatifnya adalah murid akan merasa
tergantung ketergantungan terhadap guru tersebut. Jadi apabila murid menghadapi masalah, murid akan mencari guru tersebut untuk memecahkan masalah, membantu memecahkan masalah yang dia hadapi. Pada posisi guru sebagai teman ini terdapat eh, sisi positif dan sisi negatif. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi, dalam arti eh, mengawasi bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Memantau berdasarkan peraturan-peraturan yang dibuat dengan konsekuensi yang sudah dibuat di awal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dia jalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru yang tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Posisi di mana di sini guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, mendekat kepada murid. Dan hasilnya, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Dalam pemecahan masalahnya tentu dengan harus menggunakan dibimbing oleh guru tersebut. Di sini 5 posisi kontrol restitusi. Biasanya dalam tahap guru sebagai penghukum, contoh-contoh kegiatan kalimatnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, saya akan jadi kalimat-kalimatnya berisi tentang intimidasi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Jadi sini dimaksudkan murid akan merasa bersalah dengan tindakannya. Kemudian posisi teman, lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi sini guru membantu bersifat seperti teman, membantu memecahkan masalah sesuai yang dihadapi. Sedangkan sebagai pemantau, biasanya menanyakan apa peraturannya, konsekuensinya apa yang telah kamu lakukan. Kemudian pada tahap restitusi, apa yang telah kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu yakini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu mau memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang apa dirimu. Jadi di situ contoh-contoh kalimat restitusi yang dihadapi. Budaya sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan kecil dan sederhana yang dilakukan secara konsisten yang diharapkan menjadi karakter yang baik bagi guru dan anak didik yang diharapkan menjadi budaya pada anak didiknya melekat dikeramaikan secara terus-menerus. Jadi di sini dimaksudkan budaya sekolah di sini hal-hal kecil yang dilakukan di lingkungan sekolah dengan upaya untuk mendidik perilaku peserta didik dengan upaya menjadikannya peserta didik itu mempunyai kepribadian yang baik yang nantinya bisa menjadi watak yang bisa dijadikan dia pada kehidupannya di lingkungan sekitar. Jadi di sini kebiasaan-kebiasaan kecil yang sederhana yang dilakukan secara konsisten. Jadi harus dilakukan secara konsisten. Budaya sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan kecil yang sederhana yang dilakukan secara konsisten yang diharapkan menjadi karakter yang baik bagi guru dan anak didik yang diharapkan menjadi budaya pada anak didik yang melekat dikarenakan dilakukan secara terus-menerus. Jadi budaya sekolah di sini dimaksudkan dua kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten yang pada akhirnya nanti kita menjadikan watak atau
peserta didik oleh pribadi-pribadi yang baik, yang luhur, yang bisa menjadi bekal dirinya untuk kehidupannya bermasyarakat dan juga dilakukan di lingkungan sekitar. Selanjutnya tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid dengan tujuan murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan penuh hormat dan tanggung jawab. Sama dengan budaya sekolah tadi, budaya positif di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan, bisa juga kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi tujuannya untuk murid, dilakukan murid dan untuk murid yang memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi diri murid, mengembangkan sikap spiritual atau keterampilannya yang bertujuan dengan tujuan murid mempunyai pribadi yang kritis, murid menjadi mandiri, dan mempunyai rasa hormat dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya dan juga untuk lingkungan sekolah. Budaya positif di sini uh, bisa dilakukan apapun kegiatan-kegiatannya yang memiliki tujuannya tadi untuk mendidik murid mempunyai kepribadian dan watak. Di sini seperti yang Bapak Ibu ketahui, di sekolah kita terhadap budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah budaya positif yang mana mah datang ke sekolah saling terhadap Bapak Ibu guru yang ada di depan sekolah. Kemudian pembiasaan pembiasaan di awal sebelum masuk ada berdoa berdoa bersama di halaman sekolah, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menghafalkan Asmaul Husna. Kemudian eh, ada sholat duha berjamaah, kemudian sholat duhur berjamaah, kemudian ada ada Jumat bersih, kerja bakti secara bersama-sama yang dilakukan oleh murid dan peserta didik dan guru. Kemudian ada Jumat Nasir, berarti yang dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian ada Selasa Sehat, yaitu senam pagi yang dilakukan setelah setiap hari Selasa, dan juga gosok gigi bersama-sama. Jadi itu budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita yang perlu kita pertahankan, yang perlu dan dilakukan secara konsisten, yang sudah dilakukan secara konsisten. Kemudian ini rencana budaya positif yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah yang rencananya saya lakukan di pojok olahraga yang rencana dilakukan itu di sampingnya perpus itu nanti dilakukan ada menggantung yang saya akan pasang di sana. Kemudian ada alat untuk sit up. Jadi modelnya nanti seperti itu secara dilakukan ditanam di tanah. Kemudian ada saya akan buat trampolin dari ban bekas yang bisa digunakan untuk anak-anak. Kemudian ring basketnya nanti yang akan ditempel di dinding ada dua buah, insya Allah. Kemudian ada lempar tangkap bola. Jadi seperti itu apa namanya budaya-budaya positif yang ingin saya angkat. Baik, sekian pemaparan diseminasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tangan tinggi, pagi. Selamat pagi. Oke, gini. Sehat semua? Sehat. Sarapan kabeh? Sarapannya apa lah, Bu? Ayam. Telur. Telur. Gini. Sarapan ini sarapan yang menyehatkan. Sarapan ini kira sehat. Kemudian kalau sarapan itu misalkan nasi sama telur, tahu, tempe, gitu ya. Kemudian tujuan sarapan itu apa? Biar sehat, biar kamu nanti datang ke sekolah, ini kondisi siap. Lalu pas main pelajaran seru-seru nih, kayak olahraga, Pak lapar luwe, kan enggak nih, gitu, masuk angin, gitu ya. Tuh, jadi hari ini Pak BM mau buat sebuah kesepakatan kelas. Namanya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi beberapa peraturan yang ada di kelas, nanti kita jalankan bersama. Yo, ki keyakinan kelas iki gak nggo awakmu tok, gak nggo kabeh tok, dienggo kabeh. Yo, dienggo murid, yo dienggo guru. Paham? Tujuannya apa? Yo tujuannya supaya kelas itu berjalan dengan lancar. Ya. Keyakinan kelas dibuat untuk semua warga yang ada di kelas itu supaya kegiatan belajar mengajar lancar. Ya. Terus peraturan nanti kalian semuanya itu silakan ditulis di depan peraturan apa yang kalian inginkan. Ya. Peraturan apa ditulis dengan keras. Anwar. Ya. Saya kira apa yang pengen maju nulis. Ya, David, tulis. Ini ya. Oh iya. Itu apa? Itu apa? Ya, satu toh juga Ben. Ini itu iso bae toh. Tahu aku apa? Satu lagi apa? Terus siap om, masukin dulu. Lagu kan ini ulah. Yo. Ya. Terus sabar nih. Ya Vino. Kabeh nulis, tenang wae. Boleh. Ya gitu aku menek. Tidak masalah. Boleh. Yo, ada lagi? Oh ya. Apa yang ya?
Lagi ya. Yo, yang salah yuk. Kasih. Saat pelajaran. Yo, ayo. Udah maju. Siapa yang belum? Udah maju. Yo. Lagi. Oh. Siapa yang belum? Nah, ayo. Sama-sama, gimana? Ustaz. Belum, yo. Juli. Lagi. Yo, ayo nih. Paham? Ya, oke. Terus. Pesan. Duduk, duduk. Kamu
Kalian kan tadi sudah menulis keinginan kelas, keinginan kalian yang ada di kelas ini itu kan. Sekarang Pak Ben baca. 1, tidak boleh berisik, jangan. 2, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh misuh, dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh berlari-lari di kelas, tidak boleh makan saat pelajaran, dilarang berisik waktu pelajaran, dilarang menaiki meja, tidak boleh duduk di meja, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bolos. Yo, sekarang Pak Ben mau beda, mau samakan. Ini kan sama, ya, kan berarti berkata kasar, ya kan? Berkata kasar berarti menghargai teman. Ya, membuang sampah sembarangan berarti apa? Kebersihan, lingkungan. Tidak boleh berlari di kelas, lagi sopan, santun, ya. Terus makan saat pelajaran sama, bukan santun. Berisik saat pelajaran sama ya, sebagai teman ya. Ini naik meja, ini berkelahi, ini menghargai teman sama. Nah, tidak boleh bolos ke bocah? Tidak boleh bolos ke tidak boleh PR berarti ini tanggung jawab. Ya, kemudian 11 datang tepat waktu. Setelah istirahat langsung masuk tempat ya. Nah, setelah ini dibuat keyakinan. Satu, semua apa menghargai teman ya, saling menghargai teman. Dua, mau bersihan lingkungan. ya, menjaga kebersihan kelas. 3, sopan santun.
mengerjakan PR karena tadi beda. Mengerjakan PR ini berarti ya, oke. Mengerjakan PR. Iya, jadi hari ini kita sudah buat kesepakatan kelas. Ya, ada 5 kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama adalah saling menghargai teman, menjaga kebersihan kelas, sopan santun, datang tepat waktu, dan mengerjakan PR. Ya. Jadi ini kesepakatan kali ini harus kita patuhi selama kalian ada di kelas. Ya, tidak boleh dilanggar. Ya, kenapa? Kalau dilanggar nanti pasti ada konsekuensinya. Ya, karena namanya kita berteman itu harus saling menghargai. Itu ya. Semua keyakinan kelas ini harus kita jalankan sebaik mungkin. Jangan mengerti? Sama apa? Saya tes pada semua ya. Kita mulai jalankan hari ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Karena kesepakatan yang sudah kita buat, saya kira cukup untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.